Kemudian yang berikutnya, kita kan akan dihadapkan, sudah sih sebetulnya, tapi makin intens gitu, dengan ASEAN Community tahun 2015. Artinya apa? Indonesia terintegrasi dengan ASEAN. Tidak ada lagi batas-batas, ada proyek konektivitas gitu. Nah, Pak Jokowi tidak pernah gentar menghadapi ASEAN Community ini karena sudah terbukti dia kompetitif di pasar internasional. Dia menganggap luar negeri itu, pasar luar negeri itu sebagai opportunity. Jadi bukan ancaman, opportunity. Kalau nggak ada pasar luar negeri, Pak Jokowi bisa jual mebel. Jadi luar adalah memperluas pasar domestik supaya kita tidak jadi target pasarnya asing aja. Asing juga harus jadi target pasar kita. Syaratnya itu dia tadi, keluarlah yang namanya konsep tol laut, bukan jalan tol di atas laut. Kalau yang di seberang sana di nomor 1 jalan tol di atas laut. Jadi dibikinlah tonggak-tonggak, terus kemudian di aspal gitu, itu jalan tol di atas laut. Beda Pak Jokowi, tol laut, memperkuat armada laut yang bisa menyinggahi pelabuhan-pelabuhan yang direvitalisasi supaya kedalamannya tidak cetek lagi. Kalau kedalamannya cetek, gampang karam itu. Kapal seperti di Pontianak ya, itu kalau karam tongkang itu yang lain-lain udah nggak bisa, akhirnya antrian BBM di mana-mana. Nah, tol laut inilah ditambah dengan revitalisasi pelabuhan yang menjadi ujung tombak, mengurangi logistik, ongkos logistik, memperlancar arus barang dan jasa, sehingga Pak Jokowi bilang kan nggak pantas di Papua harga semen 20 kali lipat atau sekitar begitu daripada di Jakarta. Ongkos angkut dari Jakarta ke Banjarmasin $650, dari Jakarta ke Padang $600, Jakarta Rotterdam $550. Jadi kita tuh Jakarta lebih jauh dari Banjarmasin daripada Jakarta Rotterdam secara ekonomi. Ini yang Pak Jokowi concern untuk mengintegrasikan pasar domestik itu sehingga perbedaan harga menjadi sangat kecil gitu. Nah, kalau perbedaan harga menjadi sangat kecil, kita tidak kalah. Jeruk kita sama jeruk Mandarin, jeruk Pakistan sekarang yang murah banget, 21.000, jeruk Medan 40.000. Gara-gara apa? Diangkutnya pakai truk. Karena Pak Jokowi menyadari Indonesia dikaruniai oleh Tuhan 3/4 wilayah dalam bentuk lautan, yang bikin jalan tidak perlu pakai aspal, tidak perlu pembebasan tanah, tidak perlu bikin tiang pancang. Nah, kalau Anda lihat di pemberitaan, pendekatan maritim juga diusung oleh Prabowo Hatta, tapi untuk kawasan timur aja. Karena ini aneh, maritim itu kita semua di Kepri itu ya 96% luas wilayahnya adalah laut, jadi bukan kawasan timur saja. Nah, tapi kan kita tahu di kawasan barat ada proyek bertentangan dengan visi maritim, yakni jembatan Selat Sunda yang mengukuhkan visi daratnya gitu. Kan jembatan Selat Sunda ya jeruk diangkut pakai truk juga gitu, truk 10 ton. Kalau kapal kan 30.000 ton, pesangkut praktis nol gitu. Nah, kemudian isu lainnya yang kita bisa perbandingkan adalah mencetak 2 juta hektar lahan gitu ya, bisa menciptakan 12 juta lapangan kerja baru dari 15 juta. Nah, jadi selama pemerintahan yang mereka tawarkan itu dari 15 juta lapangan kerja yang tercipta, 12 juta di sektor pertanian. Padahal teman-teman sekalian, pekerja di sektor pertanian sekarang udah 40%.
Dan ciri-ciri negara yang maju adalah orang yang bekerja di sektor pertaniannya turun. Karena apa? Karena sektor pertanian kan sangat bergantung pada alam. Kalau ada macam-macam bencana, macam-macam itu cepat drop. Dan produktivitas sektor pertanian tidak bisa dipacu seperti industri karena siklus alam itu. Nah, oleh karena itu sulit membayangkan sektor pertanian jadi tumpuan tenaga kerja baru. Kemudian sektor pertanian ini juga sebagian besar yang bekerja adalah sektor informal. Jadi 27% dari pekerja kita adalah sebagai pekerja di sektor pertanian. Nah, ini yang kita melihat ada inkonsistensinya. Nah, kalau Pak Jokowi, Pak JK itu melihat yang paling azali adalah kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan, kemudian meningkatkan kesejahteraan petani agar hasil keringat petani itu tidak dinikmati sebagian besar oleh pedagang. Jadi sangat peduli. Kalau teman-teman lihat di visi misi nomor 2 itu kelihatan penanganan pasca panennya. Jadi kalau produksi beras kita udah keren produktivitasnya, tapi waktu panen harga anjlok, petaninya nggak kaya-kaya. Nah, jadi pasca panennya harus jadi tumpuan utama. Pupuknya tersedia dengan harga yang pantas, tidak diselewengkan. Nah, tapi kalau di sebelah agak aneh kalau menurut saya, petani akan didorong membangun pabrik pupuk. Loh, kan petani nggak punya kompetensi. Pabrik pupuk ini punya Republik Indonesia, punya BUMN, punya negara. Ya udah, negaranya itulah ya memproduksi pupuk lebih banyak, tepat waktu, cukup buat petani. Petani yang kerjanya nanam, bukan bikin pabrik pupuk. Jadi saya rada ngeri melihat petani bangun pabrik pupuk. Ini apa gitu? Kapasitasnya 4 juta ton, kalau misalnya 3 atau 4 juta ton. Jadi membangun pabrik, petani membangun pabrik pupuk dengan kapasitas 3 sampai 4 juta ton. Kan kita jadi kaget-kaget.